Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore. Saya Joshua Nafirio Pardede, redaksi dari Legal Talk. Eh, Sekarang juga sudah hadir bersama kita narasumber dalam bincang sore hari ini, yakni Mas Awaludin Marwan. Nama panggilannya juga Mas Luluk, eh, seorang dosen dari Universitas Bayangkara dan juga founder dari Halo. Eh, apa kabar Mas Luluk? Mas Lulu ini adalah guru sekaligus senior saya ketika masih di Undip. Dulu dan saya sudah lama tidak ketemu dalam diskusi karena biasanya eh, saya jadi pendengar saja ketika ada diskusi-diskusi terkait dengan hukum progresif. Yang biasanya Mas Luluk yang menjadi pemantiknya kalau di sana kita istilahnya. Saya selalu ingat ketika pembahasan hukum progresif itu selalu ingat dengan Mas Luluk karena pembahasannya pasti mendalam dan tulisan-tulisan buku-bukunya mungkin kalau yang udah pernah lihat beberapa seperti ada filsafat hukum progresif ya Mas. Ada juga eh, yang buku bunga rampai hukum progresif juga ada. Jadi topik pembicaraan kali ini paling menurut saya sangat tepat jika dipandu juga dengan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh Mas Luluk terkait dengan hukum progresif. Eh, eh, dalam biasanya diskusi-diskusi kami Mas sebelumnya ini masih terkait dengan wabah COVID-19 ini. Tapi diskusi-diskusi sebelumnya sini kami sering masih mendiskusikan di ranah teknis, di mana pembahasannya selalu terkait dengan efektivitas dan juga bagaimana metode penanganan yang cepat gitu. Tapi dalam diskusi kali ini kami coba melihat bagaimana di ruang-ruang abstrak ilmu hukum gitu, apakah bisa memberi sumbangsi terhadap keadaan saat ini gitu. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu gimana Mas kabarnya Mas dan kesibukannya saat ini? Kabar baik, terima kasih Mas Joshua. Dan masih ngajar online saja. Iya. Garing. Baik Mas, Menarik. uh, sebenarnya permasalahan awalnya ini pertanyaan-pertanyaan kami itu seputar saat ini itu kan hukum itu dituntut untuk lebih tegas di saat-saat seperti ini. Berbagai kasus seperti ada pemidanaan terhadap para pelanggar PSBB dan lain-lainnya. Ada juga tindakan represif yang dilakukan terhadap penumpang, pengendara mobil ataupun pemudik gitu. Seakan-akan suasana ini tuh tidak ingin menunjukkan kalau hukum yang tegas adalah hukum yang paling baik saat ini gitu. Sementara kalau pembicaraan kita sebelumnya itu dalam 3 diskusi terakhir itu selalu kita berkaitan dengan apakah langkah ini sudah tepat di ranah teknis dan sebagainya gitu. Tapi saya coba ingin sebagai alumni Undip juga, saya sering mendengar narasi-narasi hukum progresif adalah bagaimana menciptakan hukum dengan hati nurani, rule breaking adalah wujud dari hukum progresif, hanya sebatas-sebatas seperti itu saja. Tapi saya ingin mengajak mungkin beberapa teman-teman yang kita ingin melihat dulu ke belakang ke ranah-ranah abstrak ilmu hukum, seperti bagaimana dari pandangan Mas terkait apakah konsep ini bisa diselaraskan dengan makna penerapan hukum yang progresif atau betul-betul di saat ini penegakan hukum progresif itu sudah tidak bisa dilakukan karena di situasi ini hukum harus bersifat seotoritatif atau serepresif mungkin gitu. Ya, siap. Ya Mas. Ya mungkin bisa Mas sudah bisa menjelaskan kepada kami sedikit terkait dengan gagasan awal mungkin dan juga pendapat Mas soal kondisi-kondisi saat ini. Iya. Sebelumnya terima kasih Mas Iya, Joshua udah iya, mengundang di forum yang menarik ini.
Dan ini sebenarnya kan juga tradisi Cipian ya kayak gini, membuat forum-forum diskusi di luar kelas. Ya justru saya juga kalau boleh dikatakan lebih banyak belajar di luar kelas ketimbang di dalam kelas ya. Yang kalau di dalam kelas malah ngantuk. Mungkin sebelum kita mulai, eh, saya boleh diperkenalkan apa itu Legal Talk, siapa aja peserta ini. Oke, eh, baik Mas. Legal Talk ini saya mungkin sedikit ingin menyampaikan juga bagi yang pendengar baru yang masuk di diskusi kali ini ya. Legal Talk itu adalah bentuk dari majalah hukum, tapi kami juga memuat berbagai tulisan dari ilmu lain karena kami percaya bahwa ilmu hukum tidak dapat berdiri sendiri dalam menjelaskan berbagai permasalahan yang ada. Sehingga kami juga terkadang memuat rubrik tulisan terkait dengan pandangan ekonomi, terkait dengan permasalahan hukum, ataupun pandangan dari filsafat dan ilmu-ilmu lainnya. Legal Talk ini biasa terbit sebulan 2 kali, ketika tanggal 12 dan juga sekitar tanggal 25. Nah, kami juga ada salah satu fiturnya ini adalah bincang-bincang sore atau diskusi yang kami baru adakan sekitar 4 diskusi dan ini diskusi keempat kami, jadi tergolong baru mas. Jadi masih baru lah diskusi ini dan diskusi terkait dengan ruang abstrak ilmu hukum itu baru kali ini ini diskusi pertama kali yang diadakan. Dan pembicara ini mayoritas biasanya pembaca dari Legal Talk, ada juga ada redaksi juga, dan juga ada kawan-kawan mayoritas ya dari Magister Ilmu Hukum UGM. Tapi terbuka untuk kalangan umum. Mantap, mantap. Mungkin mirip dengan awal-awal ketika masa-masa neo-cipian di peleburan Persis. dulu. Ya, betul sekali. Iya, yang pertama barangkali saya mohon maaf karena tidak begitu konsentrasi di pembahasan soal Perpu atau penanganan COVID dari aspek hukum, tapi paling tidak eh, saya bisa share bagaimana sensasi saya mendengar desas-desus itu ya. Walaupun saya tidak meneliti secara detail. Yang pertama barangkali dari aspek penegakan hukum atau dimulai dari aspek norma hukum. Nah, norma hukum dibentuk saat keadaan darurat ini memang ada beberapa teori yang kita bisa jadikan pijakan. Salah satunya Carl Schmitt. Carl Schmitt ini seorang filosof Jerman yang diduga banyak orang sebagai arsitek hukum dari Nazi. Dan dia adalah orang yang membuat sebuah rumusan filsafat tentang state of exceptions. Jadi ada beberapa hukum yang tidak perlu dilakukan atau bahkan konstitusi sekalipun itu perlu disingkirkan untuk bisa menjawab keadaan-keadaan darurat, state of exception. Jadi dulu zaman Nazi misalnya, ketika anggaran dipergunakan untuk perang, itu dalam keadaan perang, maka state exception itu perlu dilakukan. Dan state exception itu dulu unsurnya ada satu, yaitu klasifikasi who is the friends or enemy. Jadi mana kawan,
lawan. Sebuah teori tentang state of exception. Jadi pada saat itu situasi memang sudah sangat darurat dan Nazi sudah membuat kualifikasi kawan itu orang-orang asli Arya dan lawan adalah bangsa Yahudi waktu itu. Dan orang-orang yang menemani dan mensupport kaum Yahudi. Nah, sekarang ini state exception akan sulit untuk bisa diterapkan. Karena siapa kawan dan siapa lawan? Lawannya corona. Nah, apakah lantas orang yang menderita corona harus dimusuhi? Kan tidak. Malah justru mereka harus tolong. Jadi sekarang ini dunia sedang berjibaku melawan hal yang paling real sebenarnya, yaitu aspek kesehatan. Kalau dunia sebelumnya itu berjibaku untuk melawan layar, misalnya kan kurs, suku bunga, kemudian indeks saham. Nah, sekarang dunia dihadapkan dengan persoalan yang sangat mendasar, yaitu kehidupan manusia. Orang bernafas, maka butuh ventilator. Kira-kira itu yang mungkin yang pertama perlu kita lihat bahwa norma itu dalam keadaan darurat yang biasanya dilakukan dan sekarang kita menghadapi satu keadaan yang memang di luar kebiasaan. Kalau Prof. Chip sering mengatakan berhukum dalam keadaan luar biasa. Jadi dalam keadaan biasa kita mengandaikan sebuah keteraturan, tapi dalam keadaan luar biasa perlu ada inovasi, kemudian kreativitas, kecepatan, sensitivitas yang cukup tinggi. Nah, dalam keadaan luar biasa itu diterbitkanlah Perpu, tapi Perpunya bukan COVID, Perpunya adalah pengamanan APBN dan investasi. Tapi PP-nya diterbitkan pada saat yang sama, walaupun PP-nya itu penerjemahan dari undang-undang sebelumnya, undang-undang tentang bencana dan kesehatan. Jadi di dalam undang-undang tersebut ada ketentuan pidana untuk orang yang melanggar misalnya. Nah, kalau dari aspek hukum progresif akan melihat bahwa indikator selalu diletakkan pada hukum itu untuk manusia kan. Kalau Prof. Chip sering ngomong seperti itu. Nah, pada saat COVID semacam ini, apakah penegakan hukum harus ditegakkan secara keras atau tidak? Nah, sekeras apapun, Prof. Chip selalu mengutamakan perlindungan terhadap HAM, karena dia juga adalah anggota Komnas HAM dari tahun 1993 sampai 2000, sehingga penegakan HAM, penegakan hukum era COVID, terutama PSBB, kalau itu melanggar HAM ya jelas itu melanggar asas keadilan, seperti yang dilakukan di India dengan kekerasan, itu jelas akan banyak dikritik oleh kaum Cipian. Tetapi kalau seandainya masyarakat pun amok, chaos, maka yang terjadi adalah wabah ini semakin melebar.
Dan disinilah perlu kreativitas dari pemerintah untuk menggunakan teknologi, sosialisasi, eh, besar-besaran, dan strategi-strategi non-hukum yang bisa digunakan untuk menopang strategi. Strategi hukumnya adalah ketika banyak narapidana dikeluarkan dari penjara, tetapi kemudian orang yang berkumpul malah ditangkap untuk dipenjara. Kan ada kurungan 1 tahun kan, penjara 1 tahun untuk pelanggar undang-undang tentang kesehatan. Maka itu sebenarnya agak kontraproduktif. Nah, apa yang perlu didorong adalah optimalisasi, dan disinilah kita sebenarnya sudah bisa mulai mengajari aparat-aparat kita untuk lebih memiliki integritas dan menggunakan sistem teknologi untuk membantu supaya fungsi hukum itu bisa ditegakkan. Orang nggak mau bayar denda, maka dia nggak akan berkumpul-kumpul. Lalu denda tersebut ketika dibayar, itu tidak langsung masuk ke kantong aparat seperti yang sekarang ini sering dituduhkan, walaupun banyak aparat juga yang baik gitu kan, tidak suka uang-uang seperti itu. Tapi tidak memungkinkan bahwa juga masih terjadi adanya eh, titip kalau dalam bahasa jalan ya. Nah, teknologi bisa digunakan, misalnya sekarang sudah ada banyak sistem pembayaran. Orang bisa bayar tilang melalui OVO, GoPay, Doku, Dana, segala macam. Dan itu bisa di-track, transparansi lebih dijamin misalnya. Dan uang hasil dari denda itu digunakan untuk COVID, misalnya penanganan COVID, untuk membeli APD, segala macam. Jadi disinilah ada cost and benefit analysis sebuah produk perundang-undangan, bahwa produk perundang-undangan itu tidak menghabiskan uang, tapi justru juga stimulasi bagi penegakan atau pengumpulan pajak dan denda. Di negara-negara Skandinavia dan Eropa, denda dari sebuah penegakan hukum itu masuk kualifikasi pendapatan negara yang cukup tinggi. Nah, di negara kita, kecuali untuk KPK ya. KPK pun demikian, aset recovery itu menjadi salah satu hal yang potensial. Ini baru dari aspek hukum normatifnya. Jadi saya membagi menjadi dua. Yang pertama, sistem hukum yang dalam bentuk norma, yaitu Perpu. Yang kedua, penegakan hukum terhadap hukum dalam keadaan darurat tersebut. Yang ketiga adalah persoalan-persoalan hukum di era COVID yang juga banyak dan bagaimana kita mensikapinya. Jadi yang pertama soal Perpu tadi. Sebelum saya ngomong di COVID itu barangkali saya perlu menjelaskan apa itu hukum progresif sih. Dan slide ini cukup membantu untuk mengingatkan kita apa dan bagaimana hukum progresif. Dan nanti kita coba mengsimulasikan terhadap 3 aspek yang nanti saya ingin bicarakan. Mungkin slide berikutnya. Jadi waktu konferensi filsafat hukum, saya kedapatan tema hukum progresif di era pasca kebenaran. Dan saya membicarakan poin-poin penting hukum progresif, terus tentang pasca kebenaran, post-truth, dan bagaimana hukum progresif di era post-truth. Selanjutnya. Nah, poin-poin penting hukum progresif itu ini.
Yang pertama, Prof. Cip itu mengajak kita berdialog. Kalau seandainya kita bandingkan antara Prof. Cip dengan pemikir-pemikir hukum yang lain, itu adalah letak pada sisi jurnalisme Prof. Cip yang sering sekali menulis artikel di Kompas. Dan buku-buku terakhirnya tidak banyak mendiskusikan aspek ilmiah, tapi mencoba untuk memberikan pertanyaan dan sebuah penjelasan-penjelasan yang mendasar. Jadi Prof. Cip pernah mengatakan bahwa hukum yang paling penting itu adalah cara berhukum. Jadi misi hukum, paradigma, pengetahuan, perundang-undangan. Kita kan sering mengatakan bahwa yang paling penting perundang-undangan. Tapi kalau perundang-undangan itu mau diganti beratus-ratus, beribu-ribu kali, tapi kalau misi hukum, paradigma, dan teori hukumnya itu tidak direparasi, maka ya tidak banyak akan ada perubahan. Samping itu, Prof. Cip juga cukup utopis mengatakan bahwa hukum itu yang cara hukum yang paling holistik atau komplit itu juga ada level kepedulian, keberanian, determinasi, empati, dan rasa perasaan. Nah, jadi kelak hukum itu akan diganti oleh artificial intelligence. Tapi saat ini yang akan tersisa sampai ke depan itu adalah bagaimana cita rasa dan nurani manusia ini diolah dan dikembangkan untuk melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh mesin. Dan yang kedua adalah hukum untuk manusia. Ini sering sekali dikemukakan oleh Prof. Cip. Jadi jargon hukum progresif. Jadi disinilah kita selalu membuat pertanyaan, apakah hukum ini untuk manusia, untuk masyarakat, atau hukum untuk hukum? Jadi terlalu cepat terhadap peraturan, prosedur, dan sebagainya. Dan terakhir, Prof. Cip juga seringkali mengemukakan arti pentingnya aktor. Jadi beliau sering mengatakan bahwa sebaik-baiknya sistem hukum kalau jaksa, polisi, hakimnya jelek, ya hasilnya jelek. Tapi kalau seburuk-buruknya sistem hukum, polisi, hakim, dan jaksanya baik, maka hasilnya juga baik. Itu yang disampaikan oleh Prof. Cip. Selanjutnya, nah, apa itu pasca kebenaran? Prof. Cip tidak begitu membahas soal ini. Maka saya mencari referensi-referensi yang lain. Ada sebuah majalah yang ditulis oleh Illuster, alumni Utrecht. Kebetulan saya alumni dari sana, sehingga bisa mendapatkan majalah ini yang ditulis oleh saat itu lagi menulis tentang Jose van Dijk. Dia adalah seorang guru besar di bidang digital media. Jadi dia mengatakan bahwa penting sekali melakukan digital literasi untuk orang bisa menjadi rujukan mengkonsumsi dan memproduksi informasi. Jadi tidak semuanya dari kita sekalipun, sekelas profesor sekalipun itu termakan hoax, kan? Dan memproduksi informasi hoax juga.
kalaupun informasi itu hoax, katakanlah kalau dalam bentuk fiksi nggak masalah, seperti Harry Potter atau uh, Warcraft. Tetapi kalau itu fiksi yang berkaitan dengan atau hoax yang berkaitan dengan politik, agama, ras, itu sebenarnya agak disayangkan. Terus kemudian Profesor Henk Kumeling, Rektor Utrecht University juga dalam majalah itu menerangkan, in the post-truth era, we are looking for the truth, but we don't have any monopoly on it. Jadi di era pasca kebenaran kita mencari kebenaran. Jadi akademisi itu mencari kebenaran. Tapi akademisi itu tidak bisa memonopoli kebenaran itu. Ya terbukti dengan Google lebih valid menjelaskan atau menunjukkan sebuah pasal ketimbang kita bertanya pada dosen. Jadi fungsi dosen itu sudah tergantikan dengan fungsi mesin ya sebenarnya. Jadi kuliah S1, S2, S3 sebenarnya itu bukan mencari informasi, tapi mencari gelar. Karena informasi kita cari dari Mbah Google ya sekarang ini. Terus post-truth itu kalau di dunia hukum ditandai dengan online dispute resolution. Jadi semua masalah bisa kita selesaikan dengan online. Ya ini sudah berlaku di Uni Eropa dan beberapa di antaranya sudah berlaku di Indonesia seperti e-court, e-litigation, terus kemudian ada Pandi, sengketa domain. Berikutnya, nah ada era disrupsi ya di sini. Generasi pokrol bambu dan generasi hukum online dan eklis. Generasi pokrol bambu itu adalah orang-orang yang dulu belajar bahasa Belanda. Jadi orang belajar hukum itu dulu ada satu barrier. Orang harus bisa bahasa Belanda. Dan itu pun mendapatkan BW atau WVS nggak mudah. Orang harus copy dulu ya, baru bisa baca, dan orang yang bisa baca mengerti BW, nggak harus sarjana, dia bisa jadi advokat yang disebut oleh Daniel S. Leff sebagai pokrol bambu. Beda dengan sekarang, orang sudah nggak ada barrier, orang semuanya bisa belajar hukum, bahkan sarjana hukum sekalipun sekarang ini sudah tidak laku. Jadi sarjana hukum sekarang trennya udah turun. Jadi sekarang orang beralih ke sarjana IT, psikologi, komunikasi, media, dokteran. Karena semua orang bisa belajar hukum dengan mudah. Dengan eklis, dengan hukum online. Ini adalah realitas yang perlu kita lihat hari ini. Selanjutnya. Nah, hukum progresif di pasca kebenaran. Ini menjadi sangat post-truth ya. Tidak ada kebenaran tunggal. Semua orang bisa menafsirkan hukum progresif. Bahkan tukang beca, tani, itu juga boleh menafsirkan hukum progresif. Di sini kita lihat ada 3 perbedaan yang cukup mencolok. Yang pertama, murid-muridnya Prof. Chip, seperti Prof. Suteki, menafsirkan hukum progresif dan khilafah Islamiyah. Benar atau tidak benar, itu adalah posisi yang dimiliki oleh beliau. Dan kita hormati penuh posisi itu.
Kemudian ada Bernard Eltanya yang menafsirkan hukum progresif dalam relasinya antara hukum nasional versus hukum lokal di dalam disertasi beliau. Jadi hukum progresif itu adalah seharusnya hukum yang mengadvokasi entitas lokal. Jadi peranata sosial di level bawah ini sudah bagus. Tetapi kalau dibebani dengan hukum-hukum nasional, seperti RT RWK, tiba-tiba semua wilayah disulap jadi pertambangan atau perkebunan, masyarakat adat kan menjadi tersingkir. Dan terakhir ada Mas Faisal, Dr. Faisal ini juga orang aktivis yang menafsirkan hukum progresif di ranah gerakan. Berikutnya, nah, Prof. Cip meninggalkan beberapa serpihan untuk kita kembangkan di era teknologi sains. Yang pertama soal kasus Prita. Prita ini kan dimulainya Undang-Undang ITE diberlakukan. Tapi Prof. Cip itu bukan orang yang suka sedikit-sedikit pidana. Jadi kalau seandainya pidana itu ditetapkan sebagai asasnya, ultimum remedium, maka semaksimal mungkin semua perkara diselesaikan secara perdata maupun HTN terlebih dahulu. Kalau tidak ada, maka komunikasi lebih baik. Dan yang kedua, kasus cicak dan buaya, yaitu ketika media sosial diramaikan oleh aktivitas-aktivitas advokasi terhadap integritas. Walaupun sekarang ini kita melihat adanya malfungsi ya dari sosial media menjadi ajang penebar hoax, fake news misalnya. Berikutnya, ya tantangan hari ini ya, ada populisme, rasisme, dan diskriminasi di sosial media. Terus wacana tentang neo orde baru. Dan terakhir, saya menutup dengan diskusi-diskusi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk menjawab di era COVID sekarang ini ya. Jadi bagaimana orang hukum menghadapi era revolusi industri 4.0. Lawyer-lawyer misalnya hari ini banyak gulung tikar misalnya, karena sulit dapat klien karena dia semula harus bertemu sama klien dulu segala macam. Terus banyak peradilan-peradilan yang menunda perkara-perkaranya padahal pencari keadilan sudah sedemikian berat menanggung beban perkara mereka. Tidak semuanya menggunakan Zoom atau Webex atau aplikasi vid call yang lain. Kemudian akses terhadap keadilan. Kemudian perang hukum digital di level internasional. Jadi bagaimana kita membangun sebuah pengaruh dalam international convention di ruang-ruang pengaturan di ruang digital, misalnya kayak Convention on Cybercrime tahun 2001,
Kemudian Human Rights Council sama General Assembly juga sering memproduksi resolusi. Nah, ini peran-peran kita sebenarnya di mana sebagai orang-orang hukum. Dan tafsir hukum progresif di dunia digital. Kalau di era COVID ini yang perlu kita perhatikan, selain juga ada masalah-masalah di darat, juga banyak masalah-masalah di ruang cyber. Jadi banyak sekali malware-malware baru, dan terakhir kebocoran data di Tokopedia. Karena banyaknya masyarakat menggunakan internet, justru banyak pula kesempatan bagi cyber kriminal ini untuk melakukan penetrasi. Jadi bagaimana melakukan penegakan hukum terhadap hal ini? Nah, ini ada faktor lain selain efektivitas sebuah pasal. Pasalnya udah benar, tetapi teknologi dan SDM kita kurang mumpuni untuk bisa melakukan penegakan hukum yang efektif. Seperti kebocoran data tahun 2017 di Bukalapak misalnya. Walaupun ada banyak perkara yang masuk, baik di peradilan maupun kepolisian, tapi sampai sekarang juga aparat kita tidak berhasil mengungkap siapa pelaku data breach tersebut. Begitu juga di Tokopedia, kita akan sangat menyaksikan kiprah dari penegakan hukum kita. Karena teknologi dan SDM kita juga tidak memadai untuk itu. Kalaupun kita bisa menyelesaikan itu dengan bagus, itu sebuah keberhasilan Indonesia yang sangat luar biasa. Tapi hari ini kita sedang menunggu-nunggu soal itu. Mungkin pengantar saya itu dulu, Mas Yosua. Nanti kita bisa lebih banyak diskusi, sebenarnya lebih enak. Oke, terima kasih atas penyampaiannya yang sangat membuka perdebatan dan diskusi baru di sini, Mas. Untuk kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan sudah bisa untuk bertanya, bisa melalui kolom chat, juga melalui bisa raise hand juga. Lalu ada pertanyaan titipan nih Mas dari teman yang tidak bisa masuk di Webex, dari Mas Rio dari MIH Undip. Dia ingin bertanya Mas, saat ini tulisan-tulisan terkait hukum progresif itu dalam bentuk buku itu sudah semakin jarang ditemui. Tapi terkait tulisan-tulisan dalam bentuk ruang akademis itu masih ada. Dan rata-rata mereka melakukan tafsir tersendiri terhadap hukum progresif. Apakah hukum progresif tersebut bisa diteoritisasi sehingga mempermudah dalam melakukan penulisan atau tafsiran agar tidak melenceng dari maksud sebenarnya? Jadi apakah mungkin masih sebenarnya pertanyaan yang klasik ya Mas, teoritisasi hukum progresif ini pernah mungkin dibahas sebelumnya ya Mas? Bagaimana pendapatnya Mas Suluk soal? Iya, kalau menurut saya sih nggak tahu ya. Ini kalau kita belajar hukum progresif itu yang paling menarik memang melihat perpustakaan program doktor ilmu hukum Undip ya. Di sana itu lengkap sekali. Kalau di tinjauan pustaka semua orang akan menafsirkan hukum progresif, dan di dalam pembahasan kita bisa melihat bagaimana tafsir dan implementasi hukum progresif di setiap kasus. Misalnya seperti Mas Yudi Kristiana, ya menerapkan pada reformasi kejaksaan. Terus kemudian ada Pak Nuh, bagaimana tafsir hukum progresif di pertimbangan hakim.
Kemudian ada Ida Budianti, bagaimana tafsir hukum progresif di ranah kepemiluan. Jadi sebenarnya kalau mau lebih mendalam belajar hukum progresif, ya referensi yang paling bagus sebenarnya di kumpulan disertasi program doktor ilmu hukum Undip ya. Dan ada beberapa buku yang masih banyak ditulis oleh murid-muridnya Prof. Chip, seperti Dr. Faisal itu juga menulis hukum progresif. Jadi beliau memang sengaja menulis tugas-tugas kuliah beliau yang terutama tugas mata kuliah ilmu hukum dan filsafat hukum itu berkaitan dengan hukum progresif. Kemudian dibukukan dan jadilah buku yang cukup komprehensif kalau menurut saya. Dan sebenarnya buku saya yang terakhir, walaupun setiap penulis selalu merasa kecewa dengan tulisan-tulisan yang tidak begitu bagus, tapi bisa jadi rujukan awal. Saya membaca tulisan saya tentang biografi Prof. J itu sebenarnya cukup kurang memuaskan. Cuma ya itu bisa jadi bahan bacaan. Kemudian masih terkait dengan tema utama kita juga, Mas. Apakah dalam situasi COVID saat ini penegakan hukum progresif itu tidak bisa dilakukan, nggak, Mas? Apa suasananya kan sangat represif saat ini, di mana penangkapan dan lain-lain. Apakah bisa, dan itu kemungkinan di wilayah mana, Mas, penegakan hukum progresif itu bisa dilakukan? Sebenarnya bisa dilakukan sih, dengan yang pertama dari cara berhukum. Cara berhukum tadi kan kita ada beberapa indikator yang diperlihatkan oleh Prof. Chip, mulai dari aspek pengetahuan, teori. Nah, pengetahuan kita di era kedaruratan ini kan masih sangat terbatas. Buku-buku literatur hukum saat darurat kesehatan ini masih sangat terbatas juga. Maka forum seperti ini forum yang memberikan sumbangsih pengetahuan dan diseminasi terhadap teori hukum dalam keadaan darurat. Misalnya Prof. Jimli memberikan kuliah tentang HTN darurat. Dan salah satu fatwa yang disampaikan oleh beliau adalah ini sebenarnya bukan darurat sipil dan bukan darurat militer. Ini adalah darurat kesehatan. Sehingga pelaksanaan hukum itu tidak bisa diukur dengan kedaruratan penuh. Artinya semua keputusan-keputusan masih diambil dalam mekanisme normal. Artinya apa? Artinya perubahan anggaran, misalnya, terus kemudian pengadaan, itu harusnya masih bisa dilakukan dengan cara biasa. Atas nama kedaruratan, kemudian langsung menunjuk 1-2 perusahaan untuk melakukan sebuah pekerjaan, nah itu tidak dibenarkan. Karena teknologi informasi masih bisa digunakan untuk memenuhi beberapa tahapan dan prosedur yang bisa dilakukan. Gitu. Jadi cara berhukum ini yang pertama perlu kita perkaya literaturnya. Itu baru pendapatnya Prof. Jimli. Bagaimana pendapat yang lain? Nah, itu perlu digali dan gali. Karena kalaupun misalnya ini menjadi sebuah dokumentasi dan cukup bagus, Legal Talks bisa menuliskannya.
dan mendokumentasikannya dalam bentuk virtual atau video. Karena sekarang ini kita juga perlu realistik bahwa buku itu sudah tidak dibaca lagi. Orang lebih suka melihat vlog-vlog yang pendek-pendek, terus kemudian status yang pendek-pendek, tapi mungkin produksi itu yang lebih intens, lebih mencerahkan, akan lebih baik gitu, ketimbang membuat buku yang bertebal-tebal, toh sebenarnya nggak ada yang baca. Buku saya itu kan tebalnya hampir 500 halaman, tapi bisa dipastikan nggak ada satupun orang yang khatam terhadap buku itu. yang Baik. yang baca aja syukur saya, apalagi sampai khatam ya. Begitu dengan tulisan-tulisan Prof. Chip. Orang banyak mengagumi Prof. Chip, mengagumi pemikirannya. Tapi jarang orang yang membaca langsung bukunya Prof. Chip sampai khatam. Jadi buku tulisan Prof. Chip apa aja, artikelnya apa aja. Nah ini kaum Cipian punya kurikulum yang cukup unik di Undip. Semester pertama mereka harus membedah buku-buku Prof. Chip. Jadi setiap 1 minggu satu buku, minggu yang lain buku yang lain, terus sampai 14 12 pertemuan, 12 14 pertemuan. Lalu di semester 2 mereka mulai mencari kasus. Jadi pengetahuan dia terhadap literatur hukum progresif itu disematkan ke kasus-kasus yang mereka gunakan sebagai tesis mereka. Jadi pengetahuan dan literasi tentang hukum progresif cukup kuat. Lalu jadi itu sih mungkin yang bisa jadi ini. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Suluk. Ada pertanyaan lainnya Mas dari Mas Richard Sianturi di kolom chat. Terima kasih Pak Awaludin, saya izin bertanya, bagaimana konsep cara berhukum Prof. Chip dalam melihat perlunya penegakan hukum, bahkan bukan hanya administrasi tapi juga pidana bagi pelanggar-pelanggar peraturan di masa COVID. Maaf kalau saya memahami apakah hukum progresif menyarankan sebaiknya tidak ada regulasi atau hukum-hukum yang terlalu punitif. Nah, bisa dilihat juga di kolom komen, Mas. Iya. Kalau setahu saya Prof. Chip itu ini ya, lebih menyukai hal-hal yang sifatnya sosiologis sehingga peraturan itu dibentuk dengan fleksibilitas dan keluasaan yang diserahkan pada masyarakat untuk mengatur. Sehingga disinilah terjadi interaksi keperdataan yang paling penting. Dalam perdata itu sebenarnya kontrak dibuat hanyalah untuk legalitas bisnis itu dimulai. Tetapi ketika mereka menjalankan bisnis, kontrak itu sudah dimasukkan ke dalam laci. Itu Stewart McLaw yang sering dikutip oleh Prof. Chip. Jadi kalau orang sudah mulai melihat kontrak, itu artinya bisnis mereka sudah mulai retak. Itu artinya bahwa sebuah bisnis itu dimulai dari kepercayaan dan transparansi dan saling berbagi, baik suka maupun duka. Ini juga demikian misalnya ya. Di era COVID akan muncul banyak PHK. Nah, kalau seandainya mekanisme para pengusaha langsung mem-PHK buruh, itu salah. Maka yang paling baik itu bagaimana?
mentransparansikan keuangan perusahaan ke buruh dan berkomunikasi. Kalau seandainya potong gaji, ya potong gaji semuanya sampai ke level direktur. Jadi fair gitu. Jadi beban itu tidak diletakkan pada buruh saja, tapi ke semua elemen perusahaan. Gitu. Nah, kemarin saya sedang membuat sebuah simulasi diskusi tentang perburuhan dan force major tentang kepailitan. Ya kalau seandainya masyarakat pengusaha nggak bisa bayar THR, ya ajukan pilot dan dia tutup. Akhirnya kewajiban dia untuk membayar THR jadi hangus dan tidak ada. Sebelum ke arah sana, dialog antara buruh, majikan, dan pemerintah ini harus selalu terjadi. Walaupun di lapangan itu akan sangat susah. Ketika buruh bertemu dengan pengusaha, pasti panas suasananya. Di level lingkaran buruh sendiri, itu ada banyak organisasi buruh. Suaranya nggak mungkin satu. Apalagi kalau ribuan orang. Menyamakan satu persepsi ribuan orang itu nggak akan mudah. Tetapi mekanisme, prosedur, dan aturan main itu bisa jadikan pedoman untuk berdiskusi. Istilah hukum progresif itu menekankan tentang prinsip utilitarianisme, kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Disinilah kita bisa melihat sebanyak mungkin sebuah aturan, sebuah keputusan itu dimanfaatkan oleh banyak orang, itu semakin baik. Dan utilitarianisme Project itu bukan berarti mengorbankan minoritas. Karena Project itu juga sensitif terhadap minoritas. Jadi the voice of minority itu should be recognized juga by the government, by private sector, oleh siapapun. Jadi ada mekanisme terhadap minoritas seperti afirmasi, kebijakan afirmasi. Terhadap buruh yang difabel misalnya, dia diberikan prioritas, dia orang yang pertama dilindungi dari PHK. Terhadap buruh perempuan, ya dia harus dilindungi pertama saat dia terinfeksi COVID dan upahnya misalnya dibayar penuh untuk bisa memastikan anak-anaknya dan dapurnya tetap mengumpul. Dan mekanisme-mekanisme itu perlu divalidasi. Makanya Prof. Chip, seorang sosiolog itu saat ini bisa kita terapkan dalam riset-riset big data, memastikan bahwa orang banyak itu kecenderungannya kemana, pengennya apa, dan preferensinya seperti apa. Dan orang sedikit itu perlu dibuat media komunikasi seperti apa. Jadi ini sih perlu kreativitas dalam penegakan hukum di era COVID ini untuk lebih bermanfaat, lebih adil. Berarti kreativitas itu mungkin yang salah satu wujudnya rule breaking yang terkenal gitu di hukum, yang sering dikait-kaitan dengan hukum progresif. Bagaimana restoratif justice juga mungkin yang salah satunya Mas Sulu ya. Terus ada pertanyaan lagi Mas, dari masih sama dengan dari Mas Richard di kolom chat. Terima kasih Pak. Satu lagi saja saya baca-baca sedikit disertasi Mas terkait good governance dan etis minoritas dalam hukum administrasi. Saat ini di masa COVID, banyak kelompok rentan yang saya yakin juga
kelompok-kelompok minoritas di beberapa daerah rural. Bagaimana Bapak melihat kebijakan pemerintah sampai saat ini terhadap mereka, terhadap kelompok-kelompok rentan, dan pendapat Bapak bagaimana? Itu Pak. Dulu. Mm-mm. Iya, soal etnis minoritas itu memang tadi sudah sempat saya bahas, perlu mendapatkan perhatian khusus. Uh, Kalau dilihat dari hukum progresif, uh, kelompok ini adalah kelompok yang perlu didengar suaranya. Uh, jadi yang selama ini mereka tidak terdengarkan, minimal pemerintah membuka saluran-saluran. Di era COVID misalnya, kelompok rentan itu yang paling banyak dirugikan sebenarnya dalam kebijakan PSBB. Sebut saja kalangan Tionghoa di Glodok yang selama ini mereka memasrahkan hidup dengan berjualan, tiba-tiba jualannya harus ditutup gitu kan. Nah, disinilah pendataan sangat penting, stimulasi dari pemerintah sangat penting. Stimulasi itu sudah dilakukan gitu kan. Cuma mengukur efektivitasnya ini yang perlu pengecekan ke lapangan. Jadi relaksasi terhadap kredit. Mereka ini kan juga punya kredit kan terhadap permodalan mereka. Nah ini perlu diperlihatkan dan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap mereka minoritas di era COVID. Misalnya mau mengajukan relaksasi, saudara-saudara kita Tionghoa diwajibkan untuk menyertakan SPKRI atau surat-surat ganti nama yang cukup menyulitkan buat mereka. Padahal hanya sekedar KTP sebenarnya udah semuanya udah cukup harusnya. Nah, sebagai warga mereka tidak boleh mendapatkan perlakuan yang berbeda meskipun apalagi di era COVID semacam ini. Jadi pemantauan terhadap diskriminasi kelompok rentan, kelompok minoritas ini perlu dilakukan dengan maksimal banget. Berarti dapat dibilang juga sampai saat ini terkait dengan kelompok minoritas di masa COVID ini belum ada perhatian yang mendalam, Pak, dari pemerintah. Saya udah nggak menekuni ini soalnya, jadi nggak bisa ngomong ya. Harusnya perlu dicek ya di lapangan. Lalu ada pertanyaan lagi, Pak, dari Mas Robert, praktisi juga. Alasan utama dikatakan bahwa masa depan praktisi hukum, khususnya itu pengacara itu bakalan berkurang, itu letaknya di mana Pak? Apa pengaruh yang diberikan oleh artificial intelligence ini? Mungkin pertanyaan sedikit keluar juga dari topik, tapi nggak apa-apa. Bisa Iya, sedikit dibahas, iya, Mas. ya seperti konsultasi. Orang akan lebih suka konsultasi dengan Google gitu kan. Dan searching sendiri untuk melakukan riset. Terus misalnya kontrak hukum yang dulu dibuat oleh lawyer. Kemudian apa itu sudah tersedia template-templatenya di berbagai sumber sehingga
orang tidak harus ke lawyer dulu untuk buat kontrak. Kemudian sekarang ada e-court. Memang saat ini pembuatan akun masih dimiliki oleh lawyer. Tapi ke depan untuk aspek perdata sama HTM ini mau dibuka untuk publik. Jadi tidak hanya lawyer yang bisa submit perkara ke pengadilan, tapi juga masyarakat tanpa didampingi oleh lawyer itu bisa mengajukan gugatan melalui sistem e-court. Jadi sekarang ini lawyer perlu melakukan inovasi digital ya, supaya pekerjaan-pekerjaan yang dia kerjakan hari ini itu bisa ada added value-nya, seperti pekerjaan review kontrak. Ada banyak software-software di luar negeri yang sudah memiliki dataset yang cukup besar, bisa mereview kontrak 80% lebih cepat dan 80% lebih hemat dibanding membayar lawyer. Jadi mendirikan perusahaan juga orang bisa langsung mendaftar di OSS. Ada beberapa pendaftaran administrasi lain seperti pendaftaran PSE, penyelenggara sistem elektronik, itu sudah tidak perlu memerlukan lawyer lagi. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dulu diberikan kepada lawyer itu ke depan sudah mulai menyusut. Jadi bagaimana lawyer sekarang ini sudah mulai membangun sebuah dataset sendiri, website sendiri, mendigitalize service mereka, itu yang akan menang sih. Jadi harus lebih beradaptasi mungkin maksudnya Mas ya, terhadap berbagai, kalau tidak ingin tergantikan, apakah harus beradaptasi juga seperti itu? Yang bisa dilakukan oleh para praktisi, khususnya lawyer gitu ya. Iya, betul. Mungkin ini ada sedikit pertanyaan tapi dari saya, terkait dengan tadi Mas sempat menyatakan bahwa masa depan pendidikan hukum gitu kan. Dengan adanya berkembangnya artificial intelligence, apakah bagaimana masa depan pendidikan hukum nanti? Langsung apa Mas kira-kira yang kita harus pelajarin agar nanti di masa depan pendidikan hukum itu masih tetap responsif terhadap berbagai perkembangan gitu. Ilmu apa yang harus kira-kira kami pelajari di tingkat mungkin ya, Mas ketika kami masih S1, S2 ini, agar nanti ke depannya itu tidak yang seperti Mas bilang mungkin tidak jadi responsif lagi, tidak mampu beradaptasi gitu. Tidak progresif lah intinya pendidikan hukumnya. Iya. Ya, pendidikan nanti itu pada akhirnya hanya menciptakan sebuah sertifikat saja sih. Dan pengetahuan dan keterampilan itu nanti akan diambil alih seperti software-software ruang guru. Jadi letak dasar dari pengetahuan yang lebih update, lebih aplikatif, itu sudah tidak lagi di perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu hanya mencetak tradisi lama, ijazah. Sementara kalau orang mau berkembang, mereka akan mengambil sertifikasi. Makanya ada Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP, itu dia menciptakan sebuah banyak sistem sertifikasi. Walaupun sistem sertifikasinya itu perlu dikawal juga. Harus ada lembaga yang mengawal itu. Apakah sertifikasi itu misalnya di ranah hukum memang benar-benar diperlukan di pasar,
siapa saja yang mengelola penerbitan sertifikat itu, bagaimana sertifikat itu diberikan, standar seperti apa yang dirumuskan, itu perlu dilacak lebih detail ya. Jadi belum ada lembaga atau pengamat atau peneliti yang menyasar aspek itu. Sebenarnya itu aspek yang sangat potensial ke depan. Apalagi omnibus law ini, itu ke depan akan menghilangkan rejim perizinan. Jadi perizinan itu bukan didasarkan pada kewajiban hukum semua perusahaan, tetapi itu didasarkan pada dampak. Jadi kalau seandainya perusahaan itu hanya menghasilkan katakanlah aplikasi, yaitu harusnya nggak perlu perizinan. Tapi kalau dia pertambangan itu baru perizinan. Maka ke depan untuk melakukan standar, menyamakan standar seperti potong rambut, terus restoran, itu perlu sertifikasi standar nasional. Dan itu letak pendidikan hukum ke depan itu adalah bagaimana memanfaatkan monitoring terhadap perubahan tren sertifikasi, pemanfaatan big data, dan membuat konten-konten yang memang benar-benar valid diperlukan oleh market sama masyarakat. Karena hari ini pendidikan hukum itu kan udah jauh dari kenyataan dan kebutuhan masyarakat, pun jauh dari apa yang disebut uh, telaah terhadap yang radikal, yang paling mendasar. Jadi filsafatnya kurang, praktek juga nanggung. Jadi yang perlu kita dalami adalah memperkuat, memperdalam filsafat, menggali, memperdalam sejarah hukum, yang pada saat yang sama praktek. Jadi filsafat hukum, sejarah hukum, dan praktek itu udah kunci dari pendidikan hukum ke depan sih. Berarti tarikan nafasnya istilahnya harus lebih panjang, Mas, dari lebih radikal hingga ke ranah implementatif, maksudnya mungkin seperti itu ya? Iya. Ini mungkin pertanyaan terakhir juga nih, karena belum ada lagi nih, saya akan bertanya sedikit, dengan kondisi saat ini, Mas, setelah COVID, saat perkembangan AI nanti, bagaimana masa depan hukum progresif itu sendiri? Apakah nanti dia masih punya tempat, ataukah dia bakalan hanya jadi bagian dari literatur di perpustakaan di dalam gedung-gedung pendidikan hukum? Itu aja pertanyaannya, Mas. Iya, sebenarnya pada saat COVID dan masa inkubasi itu hukum progresif sangat dibutuhkan. Jadi kalau seandainya kawan-kawan menulis tentang hukum progresif di masa penanganan COVID dan pemulihan, itu tafsir-tafsir terhadap hukum progresif yang disematkan pada Perpu, pemberlakuan PSBB, pengalihan anggaran, itu bisa menambah sebuah kontribusi literatur yang cukup penting saya, kalau itu bisa dilakukan. Berarti masih ada tempat bagi hukum progresif untuk berkembang nantinya, Mas? Atau Iya, masih sih. Hukum progresif itu saya kira selalu dibutuhkan ya.
sebagai frame. Orang mencari kreativitas, mencari legitimasi teoritis terhadap sebuah inovasi. Itu hukum progresif tersedia untuk itu. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Luluk. Siap. Berhubung tidak ada penanya lagi, di diskusi kali ini akan segera diakhiri juga bertepatan dengan pukul 4.30. Sebelumnya Mas, saya ingin nanya-nanya sedikit itu, salah satu Mas kan juga di sini dijelaskan juga sebagai founder Halo. Halo ini apa Mas? Saya sedikit penasaran itu. Hello itu aplikasi di Play Store. Yang sekarang ada konsultasi hukum online. Jadi kalau kayak HelloDoc itu. Terus kemudian ada kontrak otomatis. Jadi orang bisa ngisi formulir di sana, kemudian tinggal generate PDF di sana. Dan yang paling penting yang paling penting menurut saya ya, itu ada kamus hukum. Jadi kamus hukum itu kawan-kawan bisa menggunakan kamus itu untuk menengok bahasa Belanda hukum. Jadi samping ada bahasa hukum Indonesia juga ada bahasa Belanda hukum. Jadi itu bagian wujud dari, sebenarnya mungkin wujud dari progresivisme hukum Mas, akses terhadap hukum yang tak terbatas. Ya, kira-kira kayak gitu sih. Oke. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan? Boleh langsung raise hand atau juga langsung chat di kolom komentar. Nampaknya emang diskusi hukum progresif nih masih berlanjut Mas setelah dari peleburan. Sekarang pindah Entah. ke ruang online. Dan mungkin setelah Iya. COVID akan pindah ke berbagai ruang diskusi di dalam kampus lainnya. Di luar dari Iya. Undip mungkin. Saya sendiri ketika saya kuliah pun ketika masuk ditulis kampus progresif saya tidak begitu memahami. Bahkan ketika saya sampai di Universitas Gadjah Mada pun tulisannya visi misinya menyelenggarakan pendidikan hukum progresif gitu. Uh, di situ baru saya sadar, oh ternyata pengaruh filosofi hukum progresif ini memang. Halo? Loh, bisa kedengeran Mas? Halo? Halo? Ya? Ya jadi mungkin maksud yang saya ingin Nih. kan mungkin kita sering melihat tulisan narasi hukum progresif, tapi kita tidak begitu memahaminya secara mendalam dan hanya paham bahwa itu adalah berhukum di luar hukum, hanya itu saja mungkin. Tapi ternyata setelah tadi Mas jelaskan sangat luas percabangannya dan juga menjadi kerangka analisis di masa depan nanti yang bisa digunakan ya Mas. Betul. Dan di masa COVID ini penegakan hukum progresif mungkin diwujudkan dari berbagai peraturan dan penegakannya pun itu Mas yang tadi sempat Mas tekankan bahwa penegakan hukum progresif itu yang melihat manusia bukan manusia untuk hukum tapi hukum untuk manusia. Mungkin Iya. jika dilihat dari berbagai kasus tadi dapat bisa menjadi alat bantu mana yang penegakan hukum progresif, mana yang represif mungkin istilahnya gitu. Iya. Oke. Nampaknya tidak ada pertanyaan lagi, Mas Luluk. Siap. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Legal Talk dan waktu sharing ilmu dan juga wawasannya. Semoga dengan diskusi ini pengetahuan kami terkait hukum progresif, walaupun kami tidak, mungkin saya juga sebagian teman-teman tidak sempat bertemu dengan Prof. Chip, tidak sempat diajarkan oleh beliau juga, tapi bisa jadi sarana pewarisan ilmu terus
lintas generasi mungkin, Mas. Amin, amin. Oke. Ya. Terima kasih Mas Tulu. Diskusi ini akan segera diakhiri. Semoga sehat selalu. Amin. Ya. Dan terima kasih. Sama-sama. Oke, Mas.